Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi hari ini temanya adalah hati-hati fitnah wanita. Dan sebelum kita lanjut ya, sempat ada berita viral nih yang ramai di sosial media tentang gadis tolak lamaran pria asal India. Wah, seperti apa kisahnya? Ini dia tayangannya. Ya, buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, ya ini kisah viral ini wallahualam kita nggak tahu nih sebenarnya ceritanya seperti apa ini, tepatnya kita juga nggak paham ya. Tapi yang jelas bagaimana tadi orang udah jauh-jauh ya dari pihak laki-laki ini ternyata sampai di rumah pihak perempuan ini nggak diterima dengan alasan yang tadi kita dengar sama-sama. Nah pertanyaannya nih, apakah benar? Biasanya kan kalau kita dengarkan PHP ini atau pemberi harapan palsu ini laki-laki, tapi ini perempuan nih bisa jadi PHP nih. Nah ini bagaimana nih ya? Apakah wanita ini sebenarnya harusnya perlakuannya juga kan baik? Apa mungkin dia ada trauma dengan masa lalunya? Kita coba minta penjelasannya dari guru kita Ustaz Syam nih. Fadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustaz Ahmad Khan, tabi Ustazah Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daripada riwayat mengatakan aku tidak menemukan sesuatu yang lebih menyakitkan di atas muka bumi ini selain berharap kepada manusia. Jadi ternyata berharap kepada manusia itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya buat seluruh jamaah Islam itu indah, ngelamar tuh minta anak gadis kepada orang tuanya, bukan minta sama gadisnya langsung gitu. Kalau sama gadisnya langsung tuh konfirmasi aja, tapi mintanya tuh sama orang tuanya. Jangan udah diiyain sama anak gadisnya, ternyata sama orang tuanya belum dikasih, subhanallah. Akhirnya jauh-jauh terbang dari India, ternyata disuruh muter balik aja. Akhirnya jadi candaan sama anak-anak Makassar sekarang. Katanya kalau lewat Wajo, subhanallah, pengantar jenazahnya bangun lagi. Saya nggak mau lewat sini bang, mau muter balik aja, subhanallah. Jadi ternyata ketika berharap kepada manusia adalah sesuatu yang sangat fatal, bahkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Dalam sebuah buku dituliskan berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa. Katakanlah Allah itu esa. Dia esa. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang menyembah daripada patung-patung yang ditempelkan di sekeliling Ka'bah. Mereka tawaf, tapi mereka membawa daripada sesembahan sendiri. Maka Allah tegaskan bahwa Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah tempat meminta. Artinya jangan berharap kepada manusia. Di ayat yang lain Allah katakan, wa ila rabbika farghab. Kepada Allah kita kembali, kepada Allah kita berharap hanya kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena kalau berharapnya kepada manusia, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Betapa berusahanya seorang orang tua untuk membahagiakan anaknya, toh anaknya pun merasa orang tuanya tidak sempurna. Betapa besarnya cinta kasih seorang ibu kepada anaknya, toh anaknya pun kadangkala merasa ibunya punya kekurangan. Berarti manusia tidak ada yang sempurna. Apalagi orang asing seperti tadi, subhanallah. Apalagi wanita yang baru dikenalnya melalui pesan sosial media. Belum tentu orang aslinya pun sebaik itu. Maka subhanallah, berharap kepada manusia adalah hal yang paling menyakitkan. Kembali lagi, kalau kepada perempuan, apakah perempuan menjadi fitnah karena janji-janjinya? Maka berhati-hatilah kepada mulut siapapun itu, bahkan daripada mulut seorang wanita. Makanya diajarkan kita untuk hifzil lisan, atau menjaga daripada lidah. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tapi kalau perempuan ini kadang-kadang dia serba salah atau dilema ya. Karena Ustaz Romlah, ketika perempuan itu nggak menyukai laki-laki yang datang untuk ngelamar dia, ini kan dia bingung nih. Ada orang bilang kalau dia diem aja, tandanya dia setuju. Padahal dia nggak mau. Apakah dia harus tetap mengungkapkan atau bagaimana Ustaz Romlah? Iya, wanita juga kan memiliki hak untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kalau memang tidak suka, ada hak dia untuk mengungkapkan. Tapi memang ada pepatah, as-sukutu yadullu ala na'am. Ketika seorang wanita diminta tentang bagaimana pendapatnya ketika dia diam tapi sambil tersenyum, as-sukutu yadullu ala na'am. Berarti dia setuju dengan apa yang sudah ditetapkan. Tapi kalau misalkan tidak setuju, maka dia berhak untuk memberikan mohon maaf pendapatnya, kenapa saya menolak dan apa alasannya. Masya Allah. Jadi buat laki-laki jangan GR dulu. Kalau wanita diam itu senyum berarti setuju. Iya. Kalau wanita diam tapi mengerut berarti tidak setuju. Iya. Diamnya kayak gimana, Duh? Kita lanjut, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jamaah.
Nah, dalam Islam ini kalau boleh dibilang ini ada istilahnya wanita ini di akhir zaman ini termasuk fitnah buat laki-laki. Tapi kan nggak semua perempuan ya, benar ya Ahmad? Ustaz Ahmad kan ya. Maksudnya tapi ciri-ciri dari wanita yang menjadi fitnah di akhir zaman ini seperti apa, bisa nggak diungkapkan nih? Mohon izin penjelasannya. Fadhol. Insyaallah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam kitab Syarah Uqudul Ujain fi Bayani Uquqi Zawjain yang dikarang oleh Imam Nawawi, kata Rasulullah, sinfani min ahlin nar lam arahu magat. Ada dua golongan orang yang diadab di dalam neraka dengan adab yang dahsyat yang aku belum pernah saksikan sebelumnya, kata Rasulullah. Dan Rasulullah lihat ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau Mi'raj. Dan di antara dua orang tersebut yang diadab, yang kedua kata Rasulullah, wanisaun ariyatun kasiyat ma'ilat mumilat ru'usuna kasnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Rasulullah SAW, dikatakan perempuan yang menjadi fitnah di akhir zaman adalah perempuan yang berpakaian atau mengenakan baju tetapi hakikatnya telanjang. Dia pakai baju, mungkin tertutup dari leher sampai kaki, tapi bahannya nyetrit, bahannya merecet, bahannya mereketeng-teng. Tahu mereketeng-teng? Iya, yang ada undak-undakannya tuh. Nah, itu yang seperti itu perempuan pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Atau mungkin ada perempuan zaman sekarang yang dari leher sampai kakinya bajunya tidak ngetat, tidak sempit, akan tetapi gombrong, cuman bahannya transparan. Maka ini sesuatu yang sama juga dengan tidak berpakaian. Perempuan-perempuan yang berjalan berlenggak-lenggok, bagaikan unta, lalu kemudian mereka menyebarkan fitnah dengan cara berjalannya, menyebabkan laki-laki yang memandang bermaksiat, bisa menyebabkan dirinya juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang diharamkan yang dia lakukan. Maka inilah yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjadi fitnah di akhir zaman. Bahkan bukan cuma itu saja. Perempuan yang menjadi fitnah di akhir zaman, mereka juga adalah perempuan-perempuan yang selalu senantiasa mengajak laki-laki atau membisikkan kepada laki-laki perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan, iblis itu bahagia banget. Kenapa? Karena perempuan adalah separuh dari tentaranya iblis, dan perempuan adalah busur panah yang ketika dilesatkan oleh iblis untuk menggoda manusia, maka niscaya tidak akan pernah gagal. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang terjerumus kepada kemaksiatan disebabkan yang pertamanya karena pandangan mata dan disebabkan karena fitnah wanita. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah, ini Ustaz Umrah kita lanjutin lagi nih. Biasanya wanita ini kan nggak sengaja nih, maksudnya jadi fitnah laki-laki. Pengennya nggak jadi fitnah. Udah pakai pakaian tertutup, pakai syar'i, masih digodain sama para laki-laki yang hidungnya belang-belang tuh. Terus yang gitu ya, hidung Matanya dalam keranjang. Mata dalam keranjang. Nah, bahkan ada dilecehkan gitu. Nauzubillah min dzalik. Ini apa yang salah nih? Padahal kan wanita kan udah menutup gitu loh. Mohon izin penjelasan ini. Yang salah adalah niat dan pikiran pelaku tersebut. Yang hidungnya belang-belang tadi. Yang hidungnya belang-belang Untuk tadi. kita enggak, hidungnya lurus Masya Allah. belang-belang. Karena sekarang memang tidak menjamin seseorang, apalagi wanita, sudah menutup aurat, apalagi menutup aurat yang benar-benar syar'i. Tapi kalau mohon maaf laki-laki pandangannya tidak ditundukkan, nafsu birahinya terus mohon maaf dikedepankan, tidak memikirkan, tidak ada mohon maaf rasa malunya, tidak ada akal untuk berpikir bahwa itu adalah wanita, bisa jadi terjadi pada adiknya yang perempuan, pada kakaknya, bahkan pada orang tuanya, bahkan pada istrinya, bahkan pada anaknya, Masya Allah. Nah, ini artinya apa? Pakaian menutup aurat memang salah satu mencegah untuk terjadinya pelecehan. Tetapi ini sekarang tidak menjamin 100%. Terbukti banyak sekali laki-laki hidung yang belang-belang tadi, Masya Allah, tetap dia mohon maaf melakukan pelecehan, apalagi sampai memperkosa wanita yang sudah min menutup aurat manusia. Jadi balik lagi ya. Tergantung kepada laki-laki. Memang Betul. sudah niat dan pikirannya sudah kotor. Ya, yang udah pikirannya kotor kawin aja lah, udahlah biar bikin ribet ya. Ribet banget sih, nggak mau nikah, tapi ngeliat begitu ya kan, gangguin orang mulu, kawin aja udah gitu ya kan. Kawin, nikah, bukan kawin. Iya, nikah maksudnya. Nikah dan kawinnya gitu Iya, maksudnya. Kita panjangin deh tuh. Kita lanjut lagi ya. Buat jamaah Islam yang ada di rumah nih yang udah nggak sabar pertanyaan pengen dijawab sama guru-guru kita. Yuk langsung aja yuk. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih Ustadz, istri saya suka omongin orang, bahkan tetangga sering ngadu-ngadu sama saya kalau istri saya suka gibah dan fitnah orang. Saya udah usaha buat ngomong baik-baik, tapi dia malah marah-marah.
apakah dengan begini istri saya jadi ujian atau malah membawa fitnah bagi saya sebagai suaminya, Ustadz? Nah, ini Ustadz Syam nih. Yang udah punya istri. Yang udah punya istri juga, ya kan? Tentu saja ini adalah ujian kesabaran bagi seorang laki-laki dalam mendidik istrinya. Karena seorang istri adalah tanggung jawab daripada seorang lelaki. Selama lelaki tersebut masih hidup, selama itu pula dia mesti bersabar dalam mendidik istrinya. Subhanallah. Sehingga nanti ada jalan terakhir yang darurat, yaitu pisah. Tapi ini kan bukan sesuatu prestasi. Prestasi itu adalah ketika seorang laki-laki berusaha dengan semaksimal mungkin menjadikan pasangannya pasangan yang salihah, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ku anfusakum wa ahlikum nara dalam Al-Quran, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kalau ada seorang laki-laki diuji dengan wanita yang seperti ini, berarti tentu saja itu adalah ujian. Fitnah juga kan artinya adalah ujian gitu. Wallahu ta'ala. Oh, makasih banyak Ustaz Syam ya, mudah-mudahan terjawab tadi yang bertanya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustadz, Ustazah ya, status saya ini sekarang sudah menjanda dan berusaha menjaga diri, tapi malah tetangga saya mengucilkan saya, bahkan memfitnah dan mengusir saya. Ini berawal karena saya pernah menolak lamaran laki di sana ya Ustazah, dan mengira saya wanita yang tidak baik, padahal saya menolaknya dengan baik-baik. Terus gimana solusinya Ustazah, biar saya bisa menghadapi fitnah ini, dan apakah benar doa orang-orang yang dizolimi, terutama yang difitnah, akan cepat diijabah? Nah, kita minta penjelasan tausiahnya dari guru kita Ustazah Romlah nih. Mohon izin tafadhol Ustazah. Ya, insyaallah. Syukran Ustaz Fadli, afwan Ustaz Ahmad Khan dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih Ayo dong. kameramen jangan ngantuk, semangat, Masya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Pertanyaan tadi Masya Allah, ada seorang janda, dia mohon maaf dia difitnah, dia dikucilkan karena pernah menolak lamaran laki-laki yang melamar dirinya di satu daerah, sehingga Masya Allah bahkan dia pernah diusir. Bagaimana caranya sabar? Wahai para masyarakat, Masya Allah, jangan menjudge dulu seseorang jelek ketika tidak tahu permasalahannya. Apalagi ini seorang wanita janda, mohon maaf, dia menolak karena mungkin ada pertimbangan lain. Karena kalau menerima lamaran ini mungkin, mohon maaf, akan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Apalagi sampai memfitnah, apalagi sampai mengusir dan mengucilkan. Maka untuk mbak yang bertanya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, perbanyak baca doa seperti Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar Allah melapangkan hatinya, agar Allah memudahkan segala urusan-urusannya. Salah satunya adalah agar diberikan kesabaran, diberikan kelapangan hati. Mudah-mudahan dengan ujian itu Allah akan angkat derajat tadi yang bertanya. Masya Allah. Dan pertanyaan, apakah doa orang yang terzolimi, apalagi yang terkena fitnah, itu diterima oleh Allah? Tidak ada penghalang atau cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, wattaqi da'wat al-mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Takutlah kalian semua terhadap doanya orang yang terzolimi, doanya orang yang tersakiti, apalagi doanya orang yang terfitnah. Masya Allah. Kenapa? Karena antara doanya wa bainallah, dengan Allah Subhanahu wa taala, hijab, tidak ada penghalang. Artinya apa? Cepat connect doanya. Makanya hati-hati Ustaz Syam, Ustaz Mas Fadli, iya hukum binafsi, Ustaz Ahmad Khan, apalagi terhadap isi yang terzolimi, hati-hati. Istri berdoa, Masya Allah, bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat, jangan sampai kita berbuat kezoliman di atas muka bumi ini, karena ketika orang-orang zolim sudah mengangkat tangannya, lalu menengadahkan tangannya ke atas, lalu dengan hati yang sangat amat terluka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cucuran air mata, apalagi dengan mohon maaf ibadah yang luar biasa, apalagi di tengah malam, maka doanya tidak akan pernah ada penghalang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan untuk menzolimi orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustazah Romlah. Tapi masih ada yang mau saya tanyain Ustazah Romlah nih. Jadi saya mau nanya sama Ustazah Romlah. Nanya apa ya tadi ya? Aduh, saya Gak sopan ini Mas Fadli. Kenapa sih Ustazah Romlah salah mulu? Kenapa merem begitu? Saya ini kan lagi menundukkan pandangan supaya saya nggak timbul macam-macam ya, pikiran. Enggak begitu Kak, enggak begitu lah. Kan itu juga kali Mas Fadli. Masa bertanya sambil nanti merem keterusan bagaimana? Ya udah, saya nggak jadi nanya deh kalau gitu. Ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya.
Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Takut penontonnya perempuan juga.